Oke, pada kesempatan kali ini Klub Matematika akan membagikan video pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran yang keempat di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Sekarang kita akan membaca bacaan yang berjudul Tanggung Jawab Ade. Ini adalah ditulis oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit deh, ibu berkata dengan penuh harapan. Ade hari ini ada ulangan bu, harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya, lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar lagi juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Biici
sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur, dan Ade merasa jengah menunggu di teras. "Tunggu sebentar, Dek." Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova, mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak pelan sekali. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. "Silakan diminum, Neng Ade," Bici menawarkan. "Saya mau berangkat, Bu," jawabnya kepada Bici. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. "Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu, Om." Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga. Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Ninu. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabraknya. "Hop! Kau sakit, Ade?" Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya. Meraba keningnya, Ade jadi terharu. "Kepalamu hangat. Pulang saja ya. Nanti bertambah parah," kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya, langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. "Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini?" tanya Kak Nina. "Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu." Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Di." Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada yang marah, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar.
Oke, kita sudah membaca dan menyimak bersama-sama ya bacaan yang berjudul Tanggung Jawab AD. Sekarang ayo kita menulis. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama di klub matematika. Kita buat selengkap mungkin. Ada pertanyaan kita jawab ya. Di soal yang pertama, siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab AD? Tokohnya yang utama adalah tokoh AD. Kemudian ada Kak Nina, ada Ibu, ada Pak Adi, banyak tadi ya. Berapa anggota keluarga Adi? Kira-kira berapa anggotanya? Apakah jawab 4? Kalau teman-teman jawab 4 berarti salah. 4 itu berarti Bapak, Ibu, Kak Nina, dan Adi. Salah. Jawabannya adalah 5. Ada 5 anggota keluarga Adi, yaitu Bapak, Ibu, Kak Nina, Adi, dan ada adiknya. Adik tadi pada saat Ibu menggendong adik sambil melihat Kak Nina di kamar. Jadi ada adiknya lagi. Pertanyaan berikutnya, nomor 3. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung? Udah ya, Kak Nina yang selalu mengantar kue setiap pagi ke warung. Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi pada Kak Nina? Nah, kemarin yang terjadi adalah Kak Nina sedang sakit. Kemudian di pertanyaan nomor 5, bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Bagaimana Ade menolak permintaan itu? Ternyata Ade berbohong bahwasanya di sekolahnya ada ulangan dan harus berangkat pagi karena belum belajar semalam. 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina karena Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue. Pertanyaan berikutnya nomor 7. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Tadi Ade menunggu di rumah Yova. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Karena di sini Ade melamun karena khawatir terhadap kondisi kesehatan Kak Nina. Oke, 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Langsung menuju ke kamar Kak Nina, kemudian ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Apa yang dikatakan oleh Kak Nina kepada Ade? Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi, ya. Jadi intinya Kak Nina memaafkan. Yang penting besok tidak mengulangi lagi, itu ya. Oke, pada cerpen Tanggung Jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan oleh Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Ada beberapa jenis kegiatan ekonomi, di antaranya yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kita akan bahas satu persatu dari mulai produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Dan yang pertama di sini adalah produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi pengrajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Nah, tanah liat itu diolah menjadi berbagai bentuk. Misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian baru dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwasanya seorang pengrajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Mungkin ada produksi membuat tas, sandal, sepatu ya, banyak sekali ya. Mungkin kerajinan tangan juga banyak sekali ya. Kegiatan yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu.
Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan penyaluran inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam, memakai sepatu ketika di sekolah itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Ayo kita berdiskusi. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat? Diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimanakah penjelasanmu? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ayo kita renungkan di sini. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Ini di lingkungan sekitar anak-anak semuanya. Kegiatan produksi mungkin ada yang membuat tas, memproduksi sepatu, sandal, kerajinan tangan, atau buat apalah gitu ya. Distribusi ini penyaluran ya. Konsumsinya mungkin makanan apa, membeli apa, kemudian memakai barang-barangnya apa. Jadi konsumsi kan tidak hanya menghabiskan tapi mengurangi nilai guna juga termasuk dengan konsumsi. Silakan diisi ini mudah karena ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitarnya. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.